Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai limit, yaitu soal SBMPTN pada tahun 2017, yaitu yang saintek. Nah, jadi di sini kalau kita lihat secara keseluruhan, soalnya memang agak ribet kayak gini bentuknya, banyak notasi matematisnya. Jika Y sama dengan A plus 1 adalah asimtot datar, jadi perlu kita ketahui kalau ini adalah asimtot datar. Dan X sama dengan X1 adalah asimtot tegak dari kurva ini. Nah, dengan X1 nya lebih dari 0, maka nilai dari 2X1 kuadrat dikurangi X1 sama dengan, jadi di sini ide awalnya adalah kita punya kita punya kurva ini, Y sama dengan ini. Nah, kan di sini diketahui asimtot datar sama asimtot tegak. Asimtot datar itu kan ketika limit X menuju tak hingga, sehingga yang ini, kurva ini, fungsinya ini, yaitu kita limitkan X menuju tak hingga, sehingga kita pakai cara cepat. Ketika pangkatnya ini sama-sama pangkat 3, maka solusi atau nilai limitnya yaitu tinggal koefisiennya aja, yang depannya X berpangkat aja, yang paling depan ini kan depannya 1, jadi 2A per 1 sama dengan 2A. Jadi asimtot datarnya jika kita hitung sendiri kita ketemukan 2A, itu asimtot datar. Kemudian kita tahu bahwa di soal asimtot datarnya diketahui Y sama dengan A plus 1, maka ini tinggal kita sama dengankan ini, sehingga kita peroleh A plus 1 itu sama dengan 2A. Dengan kata lain, ketika A nya dipindah ke ruas kanan, jadikan 2A dikurangi A, hasilnya sama dengan 1. 2A dikurangi A itu kan A, jadi kita peroleh nilai A nya itu sama dengan 1. Setelah ada asimtot tadi, kita cari asimtot tegaknya. Diketahui di soal asimtot tegaknya itu X sama dengan X1. Kita tahu bahwa asimtot tegak itu terjadi ketika penyebutnya sama dengan 0, supaya nanti nilai limitnya itu menjadi tak hingga kayak gitu. Maka di sini ini kan masih ada unsur-unsur A-nya. A kita gantikan dengan A sama dengan 1. Itu yang pertama. Kemudian kita sama dengankan 0 kayak gini. Nah, kemudian dari persamaan ini kita faktorkan, yaitu menjadi X plus 2 dikalikan X plus 1 dikalikan X min 1 sama dengan 0. Karena kita tahu di soal tadi X itu sama dengan X1, maka di sini kita gantikan aja dengan X1. Sehingga kita peroleh X1 sama dengan negatif 2, atau X1 sama dengan negatif 1, atau X1 sama dengan 1. Masalahnya di soal kita tahu kalau X1 nya itu harus lebih dari 0. Jadi artinya ini harus positif X1 nya. Kita pilih X1 nya sama dengan 1, karena yang ini negatif berarti bukan, yang ini juga bukan. Jadi kita pilih X1 nya sama dengan 1, maka nilai 2X1 kuadrat dikurangi X1, yaitu 2 dikalikan 1 kuadrat dikurangi 1, hasilnya sama dengan 1. Maka ini adalah penyelesaiannya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di soal kedua, misalkan diberikan fx sama dengan sin kuadrat x jika f aksin x itu menyatakan turunan pertama dari fx, maka limit h dan kawan-kawannya itu sama dengan titik-titik-titik. Kita tahu bahwa bentuk ini harus diubah karena bentuk ini terlalu ribet kalau dilihat. Jadi di sini h ini kan biasanya kalau di persoalan SD kan ada kayak gini. Jadi misalkan ada 2 dikalikan dengan 4 misalkan. Ini kan bisa dituliskan aja 4 dibagi sama 1 per 2. Nanti kan kalau 4 dibagi 1 per 2 kan 2 nya pindah ke atas, jadi bentuknya kayak gini. Jadi kita pakai prinsip itu, yang H ini kita pindah ke bawah tapi harus diubah ke 1 per H. Yang pembilangnya ngikut aja, ngikut ini. Kemudian ini kan masih H menuju tak hingga.
Kita misalkan aja 1/2 sama dengan 1/3, yaitu sama dengan 0. Jadi di sini nilai 1/2 ini mendekati 0. Lebih mudahnya kita tuliskan kayak gini aja. Nah, setelah kita ubah 1/2 mendekati 0, kita punya kayak gini. Kita tahu kalau misalkan ada limit delta x mendekati 0, ketika ada fx plus delta x kemudian dikurangi fx dibagi dengan delta x, itu pasti bentuk turunan yang pertama. Sekarang berhubung ini sudah diturunkan, berarti kan kalau turunan pertama diturunkan lagi, kita peroleh hasilnya turunan kedua. Kalau dibentuk awal di turunan pertama itu kan ininya delta x, di sini delta x, di sini juga delta x. Tapi di sini 1/2, jadi bentuknya sama aja. Jadi di sini sama dengan f double aksen x. Jadi kita disuruh mencari ini itu sebenarnya disuruh mencari f double aksen x. Maka jika fx-nya itu sin kuadrat x, maka f aksen x-nya adalah turunan dari ini. Pangkatnya diturunkan, yaitu menjadi 2 sin x, karena kan 2 dikurangi 1 jadi 2 sin x. Kemudian turunan dari sin x itu sendiri kan cos x, jadi diperoleh 2 sin x cos x. Ini dalam trigonometri biasanya bisa kita ubah bentuknya menjadi sin 2x. Kemudian untuk f double aksen x-nya itu tinggal kita turunkan aja, yaitu turunan dari yang ada di dalam sini, yaitu turunan dari 2x itu kan 2, jadi 2, kemudian yang kanannya ini turunan dari sin 2x itu kan cos 2x, sehingga kita peroleh f double aksen x-nya itu sama dengan 2 cos x. Karena ini limit sepanjang ini itu sama dengan f double aksen x, berarti nilainya juga sama dengan 2 cos 2x. Jadi jawabannya adalah ini. Kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu soal UTBK tahun 2021 yang saintek. Nah, di sini misalkan ada limit x mendekati 1, kemudian akar x kuadrat plus 8 dikurangi 3 dikalikan dengan cos pi per 2 dikurangi x plus 1 dibagi dengan x kuadrat dikurangi 2x plus 1 sama dengan titik. Kan kita tahu bahwa cos pi per 2 kalau lewat pi per 2 sama lewat 270 derajat. Itu kan kebalikannya, kalau cos nanti jadinya sin, kalau sin jadinya cos, kalau tangan jadinya kotangan, pokoknya kebalikan. Nah, jadi di sini perlu kita perhatikan kuadran. Kan kalau sudutnya itu pi per 2 itu kan 90 derajat. Kalau 90 derajat dikurangi sesuatu, itu kan kemungkinannya ada di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 berarti kan sin itu tetap positif. Jadi pertama yang perlu kita perhatikan adalah di sini. Jadi kalau lewat pi per 2 atau 90 derajat dan lewat 270 derajat, itu nanti pakai kebalikannya. Jadi cos itu langsung otomatis jadi sin. Kemudian kita lihat tandanya, pi per 2 dikurangi sesuatu. Kalau dikurangi sesuatu berarti kan itu kemungkinan ada di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 itu kan berarti sin itu positif. Jadi di sini positif sin. Jadi nggak perlu kita tambahkan negatif. Nah, dari sini kita tahu. Tapi di sini yang atas tadi bentuknya perlu kita ubah kayak gini. Jadi jangan serta-merta kayak gini. Ini kan pi per 2 dikurangi x plus 1. Kita pakai ini, yaitu pi per 2 dikurangi dalam kurung x dikurangi 1. Karena kenapa? Karena yang ada di sebelah kanan negatif ini atau pengurangan ini itu satu kesatuan. Jadi ini perlu kita satu kesatuan, yaitu kita jadikan x dikurangi 1 kita jadikan dalam kurung, kemudian depannya kita ganti pengurangan. Nah, dari sini kita peroleh sin x dikurangi 1. Ingat bahwa limit itu mempunyai sifat, yaitu kalau perkalian bisa kita pecah jadi 2, yaitu jadi ini sama jadi ini. Nah, dari sini kita peroleh bahwa setelah dipecah kita punya limit x mendekati 1 bla 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 ini dikalikan dengan limit x mendekati 1 sin
X dikurangi 1 dibagi X dikurangi 1. Ingat kalau limit di sininya ini sama, fungsinya sama dalam artian itu, atau sudutnya sama, itu bisa langsung hasilnya 1. Bisa dicoret aja gampangannya. Kalau misalkan di sini ada 2X dikurangi 1, berarti hasil ininya nanti itu sama dengan 2. Karena yang atas ini 2, yang bawah 1. Tapi karena ininya sama, jadi langsung aja hasil limitnya itu, nilai limitnya sama dengan 1. Kemudian ini, kalau ini kita substitusikan dengan 1 langsung, kita kerjakan, pasti nanti hasilnya 0/0, yaitu bentuk tak tentu. Jadi perlu kita pakai L'Hopital, yaitu yang pembilang kita turunkan sendiri tanpa menyangkut pautkan penyebut. Kemudian yang penyebut yang bawah itu kita turunkan sendiri, sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Ini 2 bisa kita coret, sehingga kita punya limit X mendekati 1 dari X dibagi akar X kuadrat plus 8. Nah, dari sini baru bisa kita substitusikan X sama dengan satunya, atau X mendekati satunya. Jadi 1 dibagi dengan akar 1 kuadrat ditambah 8. Ini kan sama dengan 1 dibagi akar 9, yaitu 1/3. Jadi ini merupakan hasil akhirnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.